Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa sehantarkan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami memohon hikmat Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk mengerti kehendak firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua telah siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih Yesus Kristus, bacaan kita hari ini akan saya bacakan dari Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai 39, yang demikian bunyi sabda firman Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang masih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Hari ini kita diajak menghayati firman Tuhan dari Matius 10 ayat 34 sampai 39. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara mendengarkan kata sanggem, apa yang Bapak Ibu bayangkan atau bisa artikan sanggem? Ya, sanggem itu dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa, sanggem bisa berarti dua hal. Yang pertama adalah kesanggupan untuk melakoni atau menjalani. Yang kedua, artinya sanggem itu adalah hak menggarap sawah atau ladang di sebuah desa atau di wilayah desa. Itu sanggem. Nah, tema hari ini adalah komitmen untuk mengikut Yesus, atau kalau dalam bahasa Jawa itu menarik menurut saya, yaitu kesanggeman derek Kristus atau kesanggeman derek Gusti Yesus Kristus. Artinya kesanggupan untuk mengikut Yesus. Jadi kesanggupan untuk menjalani menjadi pengikut Kristus. Tetapi kalau diartikan kesanggeman itu dalam arti hak menggarap tanah atau ladang atau sawah di sebuah wilayah desa, itu lebih menarik artinya, karena itu kan sebuah tanggung jawab yang harus disikapi karena hak untuk menggarap. Artinya ada sebuah garapan yang menjadi haknya. Jadi kalau hak itu tidak dijalani, tidak diambil, ya hak itu bisa lepas ke orang lain, atau kalau tidak, garapan itu menjadi sia-sia, menjadi hilang. Nah, dalam kaitan beriman, berkomitmen, bertekad, sanggup menjalani iman di dalam Yesus Kristus, itu seperti sebuah garapan, ya dia bisa sia-sia iman itu, tidak menghasilkan, bahkan menjadi hilang atau lepas ke tangan orang lain. Maka perlu disikapi dengan tekad yang teguh, kuat, tegas, pendirian yang memang penuh komitmen. Ayat kita hari ini mulai ayat 34 sampai 39. Bapak Ibu dan saudara jangan salah paham ya. Ini datang ke dunia ini untuk membawa suasana konflik bukan, atau membawa
kehidupan yang penuh permusuhan dalam keluarga itu bukan. Tapi konteks ayat ini adalah mengenai pilihan komitmen iman, sikap hidup memilih mengikut Yesus. Maka sikap itu seringkali mengandung dilema dalam kehidupan nyata, kehidupan sosial. Bisa jadi menimbulkan sikap yang bertentangan, bukan berarti bermusuhan, tetapi memang pilihan yang berbeda. Sehingga Yesus mengatakan, jangan menyangka aku datang membawa damai, melainkan pedang. Sebab akan memisahkan ayah dari anak perempuan, memisahkan orang tua dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang sisi rumahnya. Ini bukan berarti harus bermusuhan, bukan. Tapi kalau menyangkut komitmen iman menjadi pengikut Kristus, itu tidak tergantung pada hubungan keluarga, tapi menyangkut pilihan pribadi. Ya, maka bisa jadi dalam kehidupan nyata, dalam satu keluarga itu kalau sudah menyangkut masalah prinsip, ya itu harus dihilangkan. Bukan berarti karena dia ayahnya, ibunya, mertuanya, menantunya kemudian manut saja pada keputusan yang salah, tidak. Harus tegas dalam pilihan kebenaran itu, apalagi menyangkut iman. Ya memang kita dipanggil agar dalam keluarga itu semua datang menyembah, percaya pada Yesus Kristus. Tapi ketika tidak mau, ya harus tegas bahwa pilihan saya setelah seperti ini. Itulah komitmen, kesanggeman tadi ya, sanggup menjalani, merawat, memilih iman yang menjadi jalan keselamatan. Sebab konteks ini juga berkait dengan memikul salib. Ya, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anak-anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini berarti bahwa harus menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan iman, ya, mengkhususkan, mengandalkan Tuhan semesta, bukan mengandalkan manusia. Ini kata melebihi. Artinya yang patut disembah, patut dipuja sebagai Allah adalah bukan manusia, tapi adalah Allah semata. Sebab barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi kesimpulan di ayat ini adalah tentang memikul salib. Bapak Ibu harus perhatikan, barang siapa tidak memikul salibnya di sini adalah dicetak dengan huruf kecil. Jadi artinya salib kita masing-masing. Apa itu? Ya tantangan, penderitaan, hambatan, kesulitan, beban moral, beban hidup, beban sosial ketika mengikut Tuhan Yesus Kristus dan beriman kepadanya. Itulah salib kita. Maka ketika misalnya dalam keluarga, dalam lingkungan kantor, lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, kita harus mencintai Tuhan lebih dari semuanya, memutuskan untuk mengikut Tuhan, mengabaikan semuanya, melebihi semuanya. Itulah salib kita dan harus dipikul. Kalau tidak memikul, tidak mengangkat, tidak mengambil kesanggeman tadi ya, Yesus mengatakan ia tidak layak bagiku. Sebab ini menyangkut nasib kehidupan keselamatan. Ibarat dikatakan di sini mempertahankan nyawa. Kalau nyawa dipertahankan karena sesuatu yang tidak benar, jalan yang tidak selamat, dia akan kehilangan nyawanya, akan kehilangan hidup kekal. Tapi ketika orang dengan komitmen, dengan kesanggeman memilih kehilangan nyawanya, artinya kehilangan popularitas, mungkin kehilangan rasa nyaman, harus menderita, penuh beban, ya, penuh tantangan, bahkan mungkin juga pertentangan, itu kan kehilangan.
ia akan memperolehnya. Memperoleh apa? Hidup yang kekal, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah tema kita hari ini, intinya komitmen mengikut Kristus, kesanggeman dari Gusti Yesus. Jadi harus diambil kesempatan itu, diperteguh, diperkuat, ya, dipertebal, ya, diperkokoh supaya tidak runtuh, ya, tidak terkikis oleh apapun. Nah, sekarang pertanyaan refleksinya, dalam mengikut Tuhan Bapak Ibu, apakah saudara-saudara juga merasa semakin hari itu diperteguh atau semakin hari merasa semakin lemah komitmennya, tekadnya, atau juga kesanggupannya untuk tetap mengikut Tuhan? Memang salib kita masing-masing berbeda. Nah, Bapak Ibu bisa sebutkan, bisa rasakan, coba salib Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam mengikut Tuhan itu apa? Mungkin di masyarakat, mungkin di keluarga, mungkin di lingkungan sosial, mungkin di lingkungan kerja, ya. Itu masing-masing kan pasti sangat berbeda. Nah, saya berdoa mudah-mudahan tidak berat sehingga sampai harus mengambil keputusan yang frontal seperti yang harus terjadi dalam ayat-ayat kita. Tapi kita mohon mari agar Tuhan membuat kita tetap teguh, tetap kuat menghadapi salib kita, sehingga komitmen kita terus diperteguh untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus, iman kita semakin